Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan PJJ dari praktikum pencelupan 1. Materi yang akan disampaikan hari ini yaitu proses pencelupan kapas dengan menggunakan zat warna pigmen. Di sini pertama harus kita ketahui sifat dari zat warna pigmen. Zat warna pigmen ini hanya merupakan kromogen zat warna saja, tidak mempunyai gugus yang berikatan dengan serat, sehingga di dalam prosesnya harus mutlak menggunakan zat pembantu, yaitu yang dinamakan binder. Sehingga ketahanan lunturnya akan sangat ditentukan oleh kekuatan lapisan antara zat warna dan binder yang digunakan. Untuk pencelupannya di sini, proses pewarnaan dengan menggunakan zat warna pigmen biasanya dilakukan dengan sistem kontinu, yaitu dengan menggunakan sistem padding, kemudian akan melewati proses curing atau baking. Suhu curingnya ini biasanya akan melebihi temperatur yang biasa digunakan adalah lebih dari 140 derajat dalam kondisi asam, sehingga dalam prosesnya biasanya akan ditambahkan katalis. Katalis yang banyak digunakan yaitu berupa senyawa-senyawa garam asam seperti amonium klorida, magnesium klorida, diamonium fosfat, dan lainnya. Yang harus dijadikan catatan di sini adalah perlu adanya kesesuaian suhu pecahnya katalis dan binder yang digunakan. Harus ada kesesuaian penggunaannya, kesesuaian suhu penggunaannya agar dapat diperoleh hasil yang optimal. Nah, biasanya untuk memperbaiki ketahanan lunturnya, ke dalam resep juga banyak ditambahkan zat-zat pemfiksasi atau resin anti kusut yang sifatnya reaktan untuk membantu atau untuk meningkatkan ketahanan lunturnya. Nah, karena terbentuk lapisan film akibat penggunaan dari resin, biasanya itu ditambahkan juga dengan zat pelemas atau zat pelembus. Sekarang kita lanjutkan ke sifat dari zat warna pigmen. Sifat dari zat warna pigmen yaitu memiliki ketahanan gosok yang baik, sulit mencelup warna tua, kemudian akan terbentuk pegangan yang kaku. Sehingga tadi untuk meminimalisir pegangan yang kaku, biasanya ditambahkan zat pelembut. Proses pencelupannya biasanya tidak perlu dilakukan proses pencucian. Kenapa tidak dilakukan proses pencucian? Karena semua pewarnanya itu akan terlapisi oleh si binder. Prosesnya sederhana, kemudian biaya pencelupannya murah, serta adanya variasi dalam warna. Sekarang kita berlanjut ke prinsip pencelupan dari zat warna pigmen. Seperti yang sudah dikemukakan di awal, zat warna pigmen adalah zat warna yang tidak larut dalam air serta tidak mempunyai afinitas terhadap bahan tekstil. Jadi hanya berupa kromogen warna saja, hanya punya warna saja. Kemampuan pengikatan dalam kainnya tidak ada, serta reaktivitas terhadap airnya pun rendah. Sehingga diperlukan biasanya resin pengikat yang akan membentuk lapisan film. Nah, lapisan film inilah yang akan melindungi zat warna pigmen sehingga mampu berikatan dengan serat yang akan menghasilkan produk yang memiliki tahan cucinya baik, tapi di sisi lain efek negatifnya adalah akan terbentuk kain yang kaku. Nah, biasanya untuk meningkatkan, bisa dilihat di sini ya, untuk meningkatkan ketahanan luntur cucinya biasanya dapat dibantu dengan penggunaan resin. Apa itu resin? Senyawa berberat molekul rendah yang mampu berpolimerisasi membentuk jaringan 3 dimensi sehingga membentuk lapisan tipis. Bisa terbayangkan sebelumnya, jadi zat warna pigmen kain kemudian bereaksi dengan zat warna pigmen. Karena tidak bisa menempel, ditambahkanlah binder. Terbentuklah lapisan film. Setelah itu, agar hasilnya lebih baik lagi, ketahanan lunturnya lebih baik lagi, ditambahkan lagi dengan resin tahan kusut. Berarti lapisan film yang terbentuknya akan semakin tebal. Efeknya apa? Efeknya adalah kain akan menjadi sangat
kaku. Di sisi lain, ketahanan luntur cucinya menjadi lebih baik, tetapi di sisi lainnya adalah kekakuannya akan semakin sangat kaku. Nah, di sini dalam proses pembentukan lapisan film ini ada dua kondisi yang mutlak diperlukan, yaitu membutuhkan panas dan dalam kondisi asam. Panas diperoleh dari suhu curing yang ditentukan, kemudian asam diperoleh dari pemecahan atau reaksi dari katalis ketika tercapai suhu yang tinggi. Katalis ini akan mengurai, akan melepaskan asam. Asam inilah yang akan dimanfaatkan untuk proses polimerisasi. Nah, di sini kita lanjut ke teknis percobaannya. Di sini adalah alat dan bahan yang digunakan. Kemudian ini ada diagram alirnya. Kita akan bedakan, ada metode 1, ada metode 2. Untuk yang metode 1, pertama yang akan dilakukan adalah padding larutan zat warna, kemudian dikeringkan, setelah itu lanjut proses curing. Yang metode 2, padding larutan zat warna, kemudian langsung curing tanpa melewati drying. Bagaimana efeknya? Mana yang akan menghasilkan kekakuan lebih tinggi? Mana yang akan menghasilkan ketahanan luntur yang paling baik? Apakah harus melewati tahapan drying atau bisa dilewat langsung ke proses curing? Berikut ini skema prosesnya. Bisa dilihat ya, di sini padding, kemudian drying itu masuk ke mesin stanter, curing biasanya dilakukannya di mana? Sama, masih di mesin stanter. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah suhu proses. Lanjut, ini adalah resep percobaannya. Resepnya di sini akan dibagi menjadi 4 resep. Jadi ini tidak seperti tadi pencelupan dengan zat warna mentol akan dibagi per kelompok, kemudian dari per kelompok akan dibagi menjadi orang per orang. Kalau ini sifatnya general. Jadi setiap kelompok harus menganalisa keempat proses ini, ya. Jadi tidak ada perbedaan antar kelompok. Setiap kelompok variabelnya sama. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah variasi resepnya. Jadi ada yang mengerjakan seolah-olah mengerjakan resep pertama, resep kedua, resep ketiga, dan resep keempat. Ini adalah resep bakunya. Bagian yang pertama tanpa menggunakan pelembut. Bagian kedua tanpa menggunakan pelembut. Kemudian bagian yang ketiga ditambahkan pelembut. Yang membedakan adalah penggunaan katalisnya. Yang keempat adalah penggunaan katalis lebih tinggi dan dengan penggunaan pelembut. Ya, silahkan kalian browsing atau searching juga mengenai mekanisme pelembut itu seperti apa, mekanismenya penempelan binder seperti apa, mekanismenya apabila ditambahkan dengan resin tahan kusut seperti apa, kemudian apabila ditambahkan dengan pelembut akan seperti apa posisinya. Kedudukan dari zat tersebut masing-masing dalam kain. Berikut adalah fungsi dari zat yang digunakan. Ada zat warna, binder, katalis, resin anti kusut, dan resin pelembut. Kemudian ini, berikut diperoleh data hasil praktikum. Ternyata setelah dicobakan ke kain akan diperoleh ketuaan warna sebagai berikut. Ketuaan warna di sini dilakukan secara perankingan, di mana angka tertinggi itu menunjukkan nilai untuk mewakili warna paling tua. Resep pertama memberikan nilai 9, kedua 7, ketiga 6, keempat 8. Nanti di sini parameter yang harus kalian analisanya ternyata hanya ketuaan warnanya saja. Kira-kira kenapa bisa muncul angka-angka seperti ini? Kenapa kain nomor 1 bisa lebih tua dari nomor 4, bisa lebih tua dari nomor 2, bisa lebih tua dari nomor 3? Bagaimana mekanismenya? Analisa, silakan diskusikan dengan teman-temannya dengan teman-teman satu kelompok. Kemudian tugasnya adalah hitung kebutuhan zat yang digunakan dalam proses,
dan lakukan analisa terhadap hasil percobaan. Di sini parameter yang akan kalian tinjaunya itu hanya ketuaan warna saja. Jadi fokus kepada ketuaan warna saja. Yang perlu jadi catatan di sini yang mungkin bisa membantu, kenapa warna warna kain pertama lebih tua dari yang kedua, lebih tua dari yang ketiga, lebih tua dari yang keempat. Kalian silahkan pelajari mengenai posisi dari binder, pertama posisi jat warna dengan kain. Jelas tidak akan menempel karena tidak punya kemampuan untuk berikatan dengan serat, sehingga dibantulah dengan binder. Kemudian bagaimana posisi setelah binder menempel, bagaimana posisi ketika ditambahkan dengan resin anti kusut. Kemudian bagaimana kedudukannya apabila ditambahkan dengan resin pelembut. Itu saja. Dari situ keywordnya nanti kalian bisa menganalisa kenapa ini hasilnya bisa seperti ini. Mungkin dari kami sebagai tim pengajar untuk tugas praktikum pencelupan 1 untuk submateri pencelupan kapas dengan pigmen kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.